Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi materi sedikit mengenai sumber bahan ajar. Materi yang pertama, pengertian sumber belajar. Kedua, jenis-jenis sumber belajar. Yang ketiga, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama, pengertian sumber belajar. Menurut Saiful, segala sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan peserta didik belajar secara individual. Yang kedua, menurut Wijaya Kusuma, sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Yang ketiga, menurut Wina Sanjaya, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, jenis-jenis sumber belajar. Menurut Kusuma tahun 2008, secara garis besarnya, terdapat dua jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang learning resources by design, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan secara komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar dimanfaatkan atau learning resources by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, ditetapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Zaitun E.A. Kerit dalam anonim tahun 2014, sumber belajar yang pertama itu perpustakaan. Perpustakaan dapat digunakan sebagai sarana peningkatan wawasan dan pengetahuan, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca siswa. Sarana pencarian pengetahuan informasi dan perpustakaan pun dapat digunakan sebagai tempat diskusi, ajang bertukar pikiran antar kelompok pelajar. Yang kedua, media belajar atau alat peraga. Media belajar yang termasuk dalam berbagai alat atau bahan yang digunakan untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran. Media tersebut baik dibuat secara sendiri maupun karya orang lain. Yang ketiga, majalah dinding atau mading. Mading dapat menjadi sarana penyebar informasi atau pengetahuan dari hasil karya siswa, baik berupa karangan, puisi, cerpen, dan lain-lain. Di samping itu, mading bisa menjadi motivasi bagi siswa untuk senang membaca, terdorong berkarya, sekaligus bisa saling atau menilai antar karya satu dengan yang lainnya. Yang sumber keempat, di samping sumber lainnya. Di samping memanfaatkan sumber belajar yang ada,
guru dituntut untuk mencari dan merencanakan sumber belajar lainnya, baik hasil rancangan sendiri ataupun sumber yang sudah tergelar di sekeliling sekolah dan masyarakat. Sumber belajar yang didapat manfaatkan dan berada di masyarakat, misalnya yang pertama, mengunjungi museum sesuai materi museum uang, museum sejarah, atau museum hewan. Yang kedua, studi tour, mengunjungi gedung geologi, lembaga permasyarakatan, atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga, mengunjungi tempat ibadah, pasar, mal, atau tempat belanja. Yang keempat, mendatangkan tokoh untuk diskusi. Yang kelima, berbagai alternatif sumber belajar lainnya yang tentunya masih banyak. Yang keenam, keberadaan guru dalam perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran menjadi cukup penting dan akan menentukan terhadap kualitas pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan dan pemanfaatan sumber belajar. Kriteria khusus yang perlu diperhatikan dalam sumber belajar yang berkualitas sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya ia adalah sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan di kelas. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian. Maksud di sini adalah sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, analisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya adalah sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi masalah dalam peserta didik yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya di sini sumber belajar yang hendak dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan dalam kelas. Selanjutnya, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara melakukan kegiatan dengan membawa peserta didik ke lingkungan seperti survei, karya wisata, berkemah, praktek lapangan, dan sebagainya. Bahkan belakangan ini berkembang kegiatan pembelajaran dengan disebutnya outbound, yang pada dasarnya adalah proses belajar mengajar, proses pembelajaran dengan menggunakan alam terbuka. Di samping itu, pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan secara dengan cara membawa ke lingkungan ke dalam kelas, seperti menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi di dalam kelas, agar penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar berjalan efektif, maka diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Sekian dari video kali saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.